Perang Diponegoro, atau yang juga dikenal sebagai Perang Jawa, adalah salah satu konflik terbesar yang pernah terjadi di Nusantara pada abad ke-19. Perang ini berlangsung selama 5 tahun, dari tahun 1825 hingga 1830, dan melibatkan ratusan ribu rakyat Jawa melawan kekuatan kolonial Belanda. Perang ini bukan sekadar pertempuran fisik, tetapi juga benturan budaya, agama, dan politik yang meninggalkan jejak mendalam dalam sejarah Indonesia. Kisah bermula dari Pangeran Diponegoro, seorang bangsawan keturunan Keraton Yogyakarta. Lahir dengan nama Raden Mas Sontowiryo pada tahun 1785. Ia adalah putra dari Sultan Hamengkubuwono III. Namun sejak kecil, Diponegoro lebih memilih hidup sederhana bersama rakyat jelata daripada menikmati kemewahan keraton. Ia dikenal religius, tekun mempelajari agama Islam, dan sering berinteraksi dengan para ulama serta masyarakat desa. Situasi politik saat itu penuh ketegangan. Belanda melalui Fox, dan kemudian pemerintah Hindia Belanda semakin memperluas kekuasaan di Jawa. Mereka mencampuri urusan kerajaan, mengatur pajak, serta memberlakukan aturan yang memberatkan rakyat. Sementara itu, bangsawan keraton banyak yang terjebak dalam intrik politik dan kompromi dengan Belanda. Hal ini membuat Diponegoro muak. Puncak kemarahan Diponegoro muncul ketika pemerintah kolonial berencana membangun jalan yang melewati tanah leluhurnya di Tegalrejo. Tanah itu dianggap sakral dan dihormati oleh keluarganya. Bagi Belanda, itu hanya sebidang tanah strategis. Namun bagi Diponegoro, ini adalah penghinaan dan bentuk keserakahan yang tidak bisa ditoleransi. Dari situlah api perlawanan mulai menyala. Pada tahun 1825, Diponegoro mengangkat senjata. Dengan dukungan para ulama, petani, dan rakyat Jawa yang tertindas, ia memimpin perlawanan besar-besaran. Perang Diponegoro segera meluas ke berbagai daerah di Jawa. Bukan hanya serangan frontal, tapi juga taktik gerilya yang membuat Belanda kewalahan. Diponegoro menggunakan pengetahuan medan, hutan, dan pegunungan untuk mengecoh musuh. Dalam 5 tahun, perang ini menelan korban luar biasa. Diperkirakan lebih dari 200.000 rakyat Jawa gugur. Sementara di pihak Belanda, sekitar 15.000 orang tewas. Dampak sosial ekonomi pun terasa berat. Sawah terbengkalai, desa-desa hancur, dan penderitaan rakyat semakin menjadi-jadi. Namun semangat perlawanan tetap menyala. Belanda yang kewalahan akhirnya menggunakan strategi tipu daya. Mereka berpura-pura mengadakan perundingan damai dengan Diponegoro. Pada tahun 1830, Diponegoro diundang ke Magelang untuk berunding. Namun di sana, ia ditangkap secara licik oleh pihak Belanda. Pangeran Diponegoro kemudian diasingkan, pertama ke Manado, lalu dipindahkan ke Makassar, hingga wafat pada tahun ke-1855. Meskipun perlawanan itu akhirnya dipadamkan, Perang Diponegoro menjadi simbol perlawanan rakyat Indonesia melawan penjajahan. Diponegoro dikenang bukan hanya sebagai pahlawan, tetapi juga sebagai sosok religius yang berjuang demi keadilan, tanah leluhur, dan harga diri bangsanya. Hingga hari ini, warisan Perang Diponegoro masih hidup dalam ingatan bangsa. Namanya diabadikan menjadi pahlawan nasional, dijadikan nama jalan, universitas, hingga monumen. Perang ini menunjukkan bahwa meski kalah secara senjata, semangat rakyat Jawa tidak pernah padam. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini, supaya kamu tidak ketinggalan cerita sejarah bangsa yang penuh makna.